Hakikat sejarah. 1. Sejarah adalah ilmu tentang manusia. Sejarah mengkaji perjuangan manusia sepanjang zaman dan menyajikan kehidupan manusia dalam konteks sosial yang sesuai, serta menyajikan gagasan-gagasannya dalam konteks manusia. 2. Sejarah mengkaji manusia dalam lingkup waktu. Waktu merupakan unsur esensial dalam sejarah. Sejarah berkaitan dengan rangkaian peristiwa dan setiap peristiwa dalam lingkup waktu tertentu. Dengan demikian, waktu dalam sejarah melahirkan perspektif tentang berbagai peristiwa yang terjadi dan sekaligus sesuatu yang secara menonjol mampu memperindah masa lampau. Waktu berarti perubahan dan seluruh isi semesta alam tidak terkecuali umat manusia mengalami perubahan yang terus-menerus. 3. Sejarah juga mengkaji manusia dalam lingkup ruang, baik secara individu maupun bangsa. Manusia dipelajari dalam konteks lingkungan fisik dan geografis. Interaksi antara manusia dan lingkungan alam berlangsung secara dinamis. Interaksi ini menghasilkan variasi dan perkembangan pada aktivitas manusia dan pencapaiannya dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 4. Sejarah menjelaskan masa kini. Masa kini merupakan susunan dari masa lampau. Tugas sejarah adalah menjelaskan evolusi lahirnya masa kini tersebut, penyelidikan hubungan sebab akibat antara peristiwa sejarah terpilih yang dilakukan sejarawan mampu menjelaskan hakikat fenomena masa kini dan sekaligus mampu membangun hukum-hukum yang menguasainya. 5. Sejarah merupakan dialog antara peristiwa masa lampau dan perkembangan masa depan. Interpretasi terhadap masa lampau yang dilakukan sejarawan, seleksinya terhadap peristiwa yang signifikan dan relevan, membuka kesadaran akan tumbuhnya tujuan-tujuan baru ke masa depan. Sebagai contoh, sepanjang tujuan utama adalah pembangunan organisasi konstitusional yang mengembangkan kebebasan dan hak-hak politik masyarakat. Hubungan sejarah dan ilmu politik. Kajian sejarah ilmiah pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Leopold von Wreyck banyak didominasi oleh aspek politik, peristiwa heroik, dan peran-peran orang besar, pergantian kekuasaan, dan sebagainya. Dominan mewarnai kisah sejarah yang dihasilkan, terlepas dari sudut pandang yang berkembang pada saat itu. Yang terpenting ialah bagaimana aspek politik digunakan dalam merekonstruksi masa lalu. Dominasi aspek politik dalam sejarah berkaitan dengan penggunaan sumber sejarah. Bila mana sumber itu dikeluarkan atau berasal dari pemerintah, maka pada umumnya berupa laporan kegiatan politik dan pemerintahan. Catatan harian seorang raja umumnya berkaitan dengan kebijakan politik yang diambil dan masalah penguasaan wilayah juga dominan pada laporan resmi kerajaan. Dengan kata lain, sumber sejarah yang demikian banyak memberi ruang dan informasi yang berkaitan dengan perilaku politik orang-orang besar. Penggunaan sumber dan konsep ilmu politik dapat menghasilkan karya sejarah politik dan sejarah pemikiran politik. Pendidikan sejarah di sekolah dan masyarakat. Pembelajaran di sekolah merupakan salah satu wahana mencapai tujuan pendidikan nasional, terutama berbagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan rasa bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan peserta didik. Pengetahuan peserta didik tentang sejarah diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan dan kearifan dalam menghadapi kehidupan masa kini. Kesadaran akan kebangsaannya dapat menumbuhkan kepribadian yang tegar, karena pengenalan jati diri akan menumbuhkan kemauan dan kesediaan bekerja keras bagi diri dan bangsanya. Pembelajaran sejarah memiliki fungsi untuk membangkitkan minat pada sejarah tanah airnya dan mendapatkan inspirasi sejarah dari kisah-kisah kepahlawanan maupun peristiwa-peristiwa tragedi nasional, memberikan pola berpikir ke arah secara rasional, kritis, empiris, dan mengembangkan sikap yang mau menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Pembelajaran sejarah di sekolah selain untuk melatih siswa untuk berpikir kritis, juga memiliki fungsi pragmatis sebagai pembentuk identitas dan
eksistensi bangsa. Selain penguatan kesejarahan, pembelajaran sejarah juga menyimpan pendidikan nilai untuk bentuk sejarah kepribadian bangsa dan sikap nilai-nilai tersebut antara lain nasionalisme, kepahlawanan, persatuan dan kesatuan, pantang menyerah, ulet, tanggung jawab, kebijakan, serta religius dan keluhuran. Kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah pada dasarnya merupakan suatu keadaan di mana seseorang memiliki kesadaran akan adanya sejarah atau peristiwa sejarah. Kesadaran akan adanya sejarah mengindikasikan bahwa adanya pengetahuan mengenai fakta sejarah atau ingatan mengenai hal tersebut. Kesadaran sejarah pada dasarnya merupakan suatu keadaan di mana seseorang memiliki kesadaran akan adanya peristiwa sejarah. Kesadaran akan adanya sejarah mengindikasikan bahwa adanya pengetahuan mengenai fakta sejarah atau ingatan mengenai hal-hal tersebut. Akan tetapi ingatan atau bahkan pengetahuan mengenai fakta atau peristiwa sejarah saja tidak akan dijadikan jaminan tertanamnya kesadaran sejarah pada diri siswa. Kesadaran sejarah menjadi konsep dari interpretasi makna yang berhubungan dengan totalitas sejarah tanpa batas. Dalam hal ini dibutuhkan bahwa apa yang disebut dengan meta perspektif tentang sejarah dan juga pemahaman individu tentang sejarah. Maksudnya bahwa kesadaran sejarah ada saat seseorang mempelajari atau bahkan tahu sejarah secara fasih, dan pemahaman sejarah yang utuh akan menciptakan pemahaman individu akan sejarah. Kesadaran sejarah pada dasarnya adalah persoalan praktis yang merupakan dasar dalam pembinaan bangsa. Menurut Ayat-Rohedi, kesadaran sejarah merupakan suatu perspektif historis karena di dalamnya terdapat konsepsi waktu dan manusia yang berbudaya, karena hanya manusialah yang memiliki sejarah baik yang objektif maupun subjektif. Objektif maksudnya adalah suatu peristiwa sejarah yang diakui bersama sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Sementara subjektif suatu sejarah yang telah diperoleh oleh emosi dan pikiran dari manusia itu sendiri. Penelitian mengenai kesadaran sejarah menunjukkan bahwa pemahaman ataupun ingatan seseorang tentang sejarah memiliki hubungan dengan ingatan kolektif suatu kelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh sejarah publik serta interaksi sosial. Artinya bahwa kesadaran sejarah seseorang merupakan ingatan bersama yang dihasilkan dari hubungan atau komunikasi dengan lingkungan sosial dan juga sejarahnya. Menurut Ahonen, kesadaran sejarah bukan hanya sebatas ingatan tentang masa lalu, akan tetapi kesadaran sejarah merupakan pelajaran moral yang dapat mengintegrasikan dimensi etik dalam diri individu dan komunitasnya. Individu yang telah memiliki kesadaran sejarah, maka dia telah memiliki kesadaran secara etis dan moral yang baik.